Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Perkembangan dari pembangunan flyover Bulak Kapal sebenarnya masuk dalam tahap pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi, dan diharapkan selesai pada bulan April. Mei nanti sudah bisa mulai dilakukan konstruksi. Tampak di bagian bawah ini adalah kepadatan arus lalu lintas yang nantinya akan terpecahkan pada saat flyover selesai. Wali Kota Bekasi. Rencana kita apa yang dilakukan di Kota Bekasi? Kita akan membangun flyover Bulak Kapal. Pembebasan lahannya berapa? Pembebasan lahannya 100 miliar. Yang bangunnya berapa nilainya kira-kira? Bapain. Enggak, bukan. Hasil dari pembayaran pajak Pajak, masyarakat, pajak kendaraan bermotor semuanya sekarang dikerahkan untuk bangun jalan, bangun flyover. Biar rakyat tidak menderita. Mana warga Bekasi? Mana warga Bekasi? Ini kasihan polisi selalu dimaki-maki terus kalau macet. Ya. Walaupun sudah dilakukan rekayasa arus lalu lintas untuk kendaraan-kendaraan yang datang dari arah utara serta kendaraan yang akan menuju ke utara dari arah Joyo Martono, dari arah Jalan Juanda atau dari arah timur dari arah Kabupaten Bekasi juga cukup banyak. Dan kepadatan ini bisa berimbas ya sampai ke Jalan Joyo Martono itu sendiri serta ke arah utara ke akses Perumnas 3. Ke depan kita akan melihat lahan-lahan mana saja nantinya yang akan terkena dari flyover Bulak Kapal yang akan dibangun. Sebelum ke sana, kita perhatikan terlebih dahulu dari kebiasaan buruk ya oknum-oknum pengendara roda 2 yang selalu menghabiskan lajur di sebelahnya. Jadi kedua akses jalan pada saat menunggu kereta lewat itu motor oknum roda 2 akan penuh di lajur yang tidak seharusnya sehingga pada saat kereta datang dan selesai maka akan bertumpuk di bagian tengah dan akhirnya menghambat arus lalu lintas serta menjadi lebih macet. Nah, ini adalah desain ataupun rancangan dari flyover Bulak Kapal yang ada sebelumnya pada saat pembangunan underpass Bulak Kapal itu sendiri. Untuk flyovernya dari arah Bekasi Timur sebelah kiri ya ke arah Jalan Pahlawan ke arah nantinya Karangsatria di sebelah kanan. Namun ada juga sambungan ke arah Jalan Nasional menuju ke Kabupaten Bekasi ataupun ke sisi timur. Dan itu untuk kendaraan yang dari arah tol Bekasi Timur, Joyo Martono atau yang dari arah Jalan Pahlawan. Baik, dari media Rakyat Bekasi di sini dapat kita lihat rencana pembangunan flyover dan lahan-lahan yang akan dibebaskan. Panjang dari flyover kurang lebih 768 meter dengan titik akhir itu di sekitar kalau tidak salah ada showroom mobil bekas serta ayam goreng Kalasan ya di sekitar lokasi ujung tersebut. Lalu di sini ada yang warna merah. Garis merah itu adalah garis batas dari lahan flyover di kedua sisinya. Lalu ada lagi yang berwarna hijau. Warna hijau itu adalah flyovernya sendiri dan flyovernya lurus, tidak berbelok seperti Jalan Pahlawan yang ada. Akses masuk ke Taman Juanda, ini ada komplek perumahannya juga akan terkena di bagian depan. Lalu ke arah rel yang warna ungu, ini adalah lahan yang akan dibebaskan. Di situ tentu terdapat bangunan-bangunan ya, termasuk bangunan yang berada di pinggir rel itu sendiri ataupun di dekat underpass. Lurus ke arah Jalan Joyo Martono ya sedikit berbelok, kemudian yang warna merah ini bagian pinggir Jalan Joyo Martono sisi ujung ke arah underpass Bulak Kapal yang kemarin sudah ada sedikit-sedikit pembongkarannya. Nah, titik awalnya flyover di Jalan Joyo Martono itu ada di dekat poolnya Gunung Harta ya, ataupun BIS. Adapun anggaran yang disiapkan untuk pembangunan flyover ini adalah 360 miliar dengan 107 miliar lahan, 253 miliar konstruksi. Nah, pelaksanaannya itu diharapkan dapat di bulan Mei dan Juni sudah bisa dibangun ya. Sedangkan pembebasan dan pembayaran ganti rugi yaitu ditargetkan di bulan April sudah selesai. Nah, ini dia berdasarkan informasi dari Kepala DBM SDA bahwa pekerjaan fisik jembatan layang ini dijadwalkan mulai ya berjalan pada Mei atau Juni. Langkah ini diambil setelah lahannya tersedia. Kalau lahannya belum selesai ya, kemudian diganti ruginya juga belum, tentunya
pekerjaan belum bisa dilakukan. Selain itu, pemerintah Kota Bekasi dan juga dinas terkait juga melakukan sosialisasi ya, ataupun konsultasi publik kepada pihak-pihak ataupun stakeholder yang terkait dengan pekerjaan ini ya, terutama tentu masyarakat yang terkena ataupun terdampak lahan-lahannya dipakai dan diganti rugi untuk keperluan pembangunan. Setelah konsultasi publik, maka dilakukan lagi tahapan-tahapan kepada warga-warga yang sudah tidak ada mungkin penolakan dan lainnya, yaitu pengukuran lahan dan penilaian dari tanah yang akan diganti rugi. Terdapat 73 bidang tanah ya, dan tanah-tanah tersebut ada di Kelurahan Margahayu, Kelurahan Durenjaya, dan Arenjaya. Yang terbanyak memang di Margahayu. Margahayu ini di Joyo Martono ya, kalau kita lihat. Meskipun sebenarnya sisi utara itu juga banyak. Mungkin bagian pinggir jalan ya yang lebih banyak. Jadi untuk pembayaran ganti rugi sebenarnya sudah di bulan Maret dan April. Nah, kemarin yang dibongkar mungkin sudah diganti rugi lahannya sehingga bisa mulai dilakukan pekerjaan pembongkaran. Satu hal lagi yang penting ya, di kawasan Bulak Kapal ini rel keretanya itu akan menjadi 4 nantinya tracknya, karena akan mendukung double track, yaitu pemisahan dari track jalur KRL dan juga jalur kereta jarak jauh ataupun KAJJ. Nah, ini adalah ilustrasi dari pembangunan flyover Bulak Kapal. Namun ini berupa ilustrasi awal saja. Untuk realisasinya nanti akan ada 4 track ya, ataupun 4 jalur kereta. Kemudian model dari flyovernya bukan seperti ini yang kita lihat, desain-desain yang beredar. Ini mungkin hanya tampilan awal pada saat pengajuan dan lainnya. Jadi untuk pilar-pilarnya lebih mirip dengan jalan tol ataupun flyover pada umumnya. Tidak menggunakan, kalau ini seperti membuat jembatan lengkung Kalimalang ya, menggunakan baja-baja bergelombang, baja-baja Aramco melengkung dan membentuk bagian jembatan di atasnya yang dapat dilalui oleh kendaraan. Jalur kereta di sini KRL itu memang sangat aktif, ditambah lagi ada kereta jarak jauhnya. Dan terkadang juga ada kereta barang. Nah, kemacetan arus lalu lintas itu tidak terelakkan apabila jarak dari ketiga jenis kereta tersebut berdekatan. Bahkan akhirnya menyebabkan kepadatan arus lalu lintas baik ke arah Joyo Martono, ke arah tol, atau juga ke arah utara, ke arah Perumnas 3. Ini model jembatan ataupun flyover yang bagian bawahnya dibuat semacam terowongan lah ya. Nah, kita lanjut ke desain yang mungkin lebih pas ya. Kita lihat di sini untuk flyovernya adalah seperti ini. Sebenarnya flyovernya itu lurus yang dari tadi yang ada di Rakyat Bekasi. Kemudian ada tambahan ya ke arah timur lagi, yaitu ke arah Kabupaten Bekasi atau bukan ke arah Tambun. Dari Rakyat Bekasi tadi tidak kelihatan untuk pekerjaan yang ke arah Tambunnya, tapi paling tidak khusus untuk Joyo Martono menuju ke arah Taman Pahlawan, bila sudah ada flyover maka akan lebih mudah, lebih lancar arus kendaraan dan tentunya juga aman. Baik, di manakah lokasinya? Kalau kita keluar di Bekasi Timur, di dekat Mitra Keluarga, itu masuk ke Jalan Joyo Martono ke arah utara ataupun ke arah kiri, nanti bertemu dengan underpass Bulak Kapal ataupun perempatan yang dulunya tidak ada underpass, itu sangat padat. Ditambah lagi adanya pintu kereta. Pintu keretanya itu sendiri juga saat ini tidak ada aba-abanya, tidak ada sirinenya, bahkan juga tidak ada palang pintu. Hanya ada 2 petugas yang jaga di sana ya. Kita juga belum tahu apakah itu petugas resmi atau memang masyarakat yang berinisiatif ya, volunteer mengatur arus lalu lintas yang ada, mengamankan dari kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Nah, posisi awal tepatnya berada di sini di Margahayu ya, ataupun di dekat tadi pool Gunung Harta, bis Gunung Harta, kemudian menyeberang dari rel sampai ke arah utara di Jalan
Pahlawan. Kita tarik lagi, ini sudah 600, hampir 700 meter. Ini jalan Lapas Bekasi, lewat lagi sampai ke arah sini. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita samakan dengan tadi yang ada di media Rakyat Bekasi. Nah, dari sini kalau kita luruskan terdapat bangunan ya yang akan dibongkar karena terkena proyek ini. Ini tempat penitipan motor ya, Cobra liar ini namanya. Saya kira tadi penitipan Cobra, ternyata penitipan motor Cobra liar. Dan selebihnya juga ada penitipan motor, ada empek-empek di pinggir rel. Lalu kita tarik lagi garis lurus, akses Taman Juanda tentunya juga akan terkena sedikit di bagian depan, serta menuju ke arah utara. Ya, jalan ini cukup sempit, ya, kurang lebih mungkin 4 sampai 5 meter. Dan ini lokasi yang kita samakan dengan yang ada di media, yaitu di sekitar Ayam Bakar Kalasan, Teh Nenden ya, atau di dekat ada showroom mobil bekas ya di sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini di dekat pinggir rel juga ada bangunan-bangunannya. Lalu ini jalur keretanya akan menjadi 4 nanti harusnya, maksudnya harus disiapkan menjadi 4 karena untuk double track sendiri itu menjadi bagian ataupun tanggung jawab yang berbeda dengan pembangunan dari flyover. Ditarik ke arah Jalan Joyo Martono, sebenarnya di bagian pinggir dari sisi timurnya ya, di bagian ujung ke arah underpass ini sudah ada yang dibongkar. Nanti ada di bagian video di belakang. Dan ini adalah titik awal dari arah Joyo Martono flyovernya, tepatnya di kantor perwakilan Gunung Harta ya di depannya. Nah, untuk kendaraan yang akan ke utara nantinya itu mungkin ke Jalan Joyo Martono terlebih dahulu, mungkin disiapkan juga putar balik, lalu naik flyover menuju ke Jalan Pahlawan. Baik, kurang lebih seperti itu, jaraknya 700-an meter. Kemudian ini adalah realitas ya di siang hari yang cukup panas, sama kendaraan bermotor roda 2 memenuhi dari lajur sebelah lagi yang dari utara ya. Akhirnya mengambil antrian dari kendaraan lain yang sudah lama di bagian depan. Di sisi kiri atau di sisi selatan ya dapat kita lihat antrian kendaraan yang akan menyeberang rel itu sampai ke arah awal underpass di sana dan juga yang dari arah Joyo Martono. Nah, ini yang nanti akan dihilangkan karena akses ini terkadang juga menutup arus lalu lintas yang ada ya di sekitar Bulak Kapal. Bahkan bisnya sendiri itu juga sulit lewatnya kalau kita lihat. Nanti kita akan coba juga di bagian belakang video ya untuk melintasi kendaraan yang antri di sekitar underpass Bulak Kapal ini. Terdapat bangunan di pinggir dari jalur rel. Nah, kemarin Pak Presiden Prabowo itu untuk yang di kawasan Senen ada relokasi warga yang ada di pinggir rel di sana untuk dibuatkan hunian-huniannya. Yang ini ya mungkin pemerintah Kota Bekasi ya, dinas sosial dan mungkin dinas-dinas terkait bisa melihatnya, kemudian punya program-program untuk membangun rumah susun, merelokasi warga yang ada di sini sehingga jalur kereta menjadi lebih bersih ya, lebih aman dan tidak ada bangunan-bangunan yang berdiri di pinggirnya. Nah, yang kalau kita perhatikan dari jalur tadi flyovernya untuk bangunan yang ada di pinggir sini ke arah utara, ke arah Taman Juanda, akses masuknya itu akan terkena dari pekerjaan flyover Bulak Kapal yang di pinggir pohon ini sampai
tempat penitipan motor ya, yang Cobra tadi, Cobra liar. Dan akan ada pelebaran dari jalur rel. Relnya akan bertambah ya, treknya menjadi 4. Kita bisa lihat juga ada sampah di sini di pinggir rel. Ini juga mirip dengan jalur KRL ataupun kereta ke arah Tanjung Priuk. Sampah-sampah ditaruh di pinggir rel dan terkadang dibakar. Nah, ini sudah berhenti kendaraannya. Tidak ada bunyi sirine, tidak ada palang pintu ya. Berarti ada kereta yang akan lewat dan motornya sudah ada di paling depan ya, seperti start racing. Mana keretanya? Ini dia. Ini sangat berbahaya. Dulu katanya kalau tidak salah ada palang pintu di sini, namun karena sering ditabrak maka palang pintunya dilepas. Sirinenya ada apa enggak ya? Kita lewat di sini tidak ada bunyi sirine, tiba-tiba kereta lewat aja. Dan ini adalah antrian kendaraan. Sama halnya dengan lokasi-lokasi di pinggir saluran irigasi, lokasi-lokasi di pinggir rel itu juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya, warga yang mendirikan bangunan di sana. Ini kepadatan arus lalu lintasnya, dan itu yang dari arah tol ataupun dari arah Joyo Martono. Kita lihat sedikit untuk area bagian pinggir itu sudah ada yang dibongkar, dan itu memang menjadi bagian dari lebar flyover yang akan dibangun. Ada mobil berwarna pink ya. Satu truk terjebak di antara kendaraan-kendaraan yang antri untuk menyeberang. Truk ini akan ke Joyo Martono nampaknya. Baik, kita akan coba mengakses jalan yang ada di pinggir underpass. Kemudian bagaimana melewati antrian kendaraan yang ada di sini. Kurang lebih seperti ini, kendaraan yang akan menyeberang dari rel cukup banyak ya, dari arah Joyo Martono, serta sedikit yang dari arah Jalan Juanda atau juga yang dari arah timur, dari arah Tambun. Kita akan lurus ke arah Tambun. Kita lihat di sebelah kiri tertutup ya. Dan kita harus mencari celah dari kendaraan yang antri untuk bisa tembus sampai ke arah jalan lurusan Juanda menuju ke Tambun. Jadi harus melakukan manuver seperti ini. Nah, ternyata bis ataupun elefnya itu ke arah kiri ya, tadi kita lihat. Nah, ini baru selesai kita melewati padatnya arus lalu lintas di perempatan Bulak Kapal. Baik, untuk Jalan Joyo Martono sendiri yang kita lihat untuk area yang sudah dibongkar adalah seperti ini, tepatnya di seberang dari bis yang menunggu penumpang. Ini bis berwarna oranye, ini nampaknya Metro Trans ya.
Kemudian ke ujung, ke arah perempatan Bulak Kapal juga sudah ada pembongkaran. Kurang lebih seperti itu, jadi masih dalam tahap ada pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi, kemudian sudah ada pembongkaran untuk lahannya yang sudah tersedia. Namun mungkin masih akan memakan waktu ya. Sepertinya April mungkin tidak terkejar, mungkin di Mei untuk bangunan-bangunannya sudah dibebaskan, sudah diganti rugi, kemudian dibongkar, dan mungkin di sekitar bulan Juni baru bisa memulai konstruksi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.